Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 4 integral, latihan soal 4.4 nomor 1 sampai dengan 4 halaman 160. Soal nomor 1, tentukan D buka kurung integral x2 buka kurung t kuadrat plus t pangkat 2 per 3 tutup kurung dt tutup kurung per dx. Di sini kalau kita lihat ada dua perhitungan ya. Yang pertama ini turunan, yang kedua ini adalah integral. Nah, di sini kita hitung yang integral dulu ya, baru kita turunkan. Di sini jadi kita tulis dulu, kita hitung integralnya, integral x2 buka kurung t kuadrat plus t pangkat 2 per 3 tutup kurung dt. Tinggal kita integralkan. Berarti di sini t pangkat 2 berarti pangkatnya ditambah 1. Berarti t pangkat 2 ditambah 1. Sedangkan di koefisiennya di sini kita tulis 1 per 2 ditambah 1. Nah, di sini 2 ditambah 1 ini kita peroleh dari pangkat dari t-nya. Ini harus sama. Ya. Kemudian selanjutnya ditambah 1 per, kita pergi ke t-nya dulu. Di sini t pangkatnya 2 per 3, ini ditambah 1. Sehingga 1 tadi, pernya tadi itu diisi 2 per 3 plus 1, sama dengan pangkat yang di sini. Berdasarkan definisi integral. Ya. Setelah itu kita hitung di sini 1 per 2 ditambah 1 per 3 berarti 1 per 3. T pangkat 2 plus 1 berarti pangkat 3. Kemudian di sini kita samakan penyebutnya. Berarti 1 ini kita kalikan dengan 3 per 3, berarti hasilnya adalah 3 per 3, sehingga kita tulis 2 per 3 ditambah 3 per 3. Setelah itu t nya juga sama, di sini 1 kita ubah penyebutnya menjadi 3, berarti kita kalikan 3 per 3, sehingga kita tulis di sini 2 per 3 ditambah 3 per 3. Kemudian kita tulis batas integralnya yaitu 2 dan x ya. Selanjutnya kita hitung 2 per 3 ditambah 3 per 3 berarti 5 per 3. Begitu juga dengan pangkat t-nya, 2 per 3 ditambah 3 per 3 berarti 5 per 3. Setelah itu pembagian oleh pecahan bisa kita balik, sehingga kita tulis di sini menjadi 3 per 5. Ya. Setelah itu kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita substitusikan, yaitu batas atasnya 2. Jadi t-nya kita ganti dengan 2, sehingga di sini menjadi 2 pangkat 3, kemudian di sini jadi 2 pangkat 5 per 3 dikurangi, ini adalah batas bawahnya x. Jadi kita substitusikan, di sini t-nya kita ganti dengan x pangkat 3, kemudian di sini t-nya kita ganti dengan x pangkat 5 per 3. Kita hitung 2 pangkat 3, 8 dikalikan sepertiga berarti 8 per 3. Kemudian di sini 2 pangkat 5 berarti 32, kemudian akar 3. Berarti di sini akar 3. Selanjutnya adalah di sini 1 per 3 dikalikan x pangkat 3. Berarti x pangkat 3 per 3 kita kalikan dengan min. Berarti tandanya negatif. Kemudian di sini juga sama, minnya kita kalikan ke plus ini menjadi min. Kemudian di sini 3 per 5 x pangkat 5 per 3. Nah, di sini bentuknya sudah sederhana ya, sehingga selanjutnya adalah tinggal kita hitung turunannya, turunan terhadap x-nya. Kita tulis dulu d buka kurung integral x2 buka kurung t kuadrat plus t pangkat 2 per 3 tutup kurung dt per dx. Nah, yang integral ini kita ganti dengan ini. Ya, sehingga di sini kita tulis sama dengan d buka kurung 8 per 3 plus 3 per 5 akar 3 dari 32 min 1 per 3 x pangkat 3 min 3 per 5 x pangkat 5 per 3 tutup kurung per dx ya, per dx. Selanjutnya tinggal kita turunkan 8 per 3 kita turunkan jadi 0 terhadap x itu sama dengan 0. Kemudian 3 per 5 akar 3 dari 32 itu kita turunkan terhadap x ini 0 juga. Kemudian min 1 per 3 x pangkat 3 kita turunkan terhadap x menjadi
min 1/3, 3 ini kita turunkan sehingga menjadi perkalian, dikalikan 3, X pangkat, sedangkan pangkatnya ini kita kurangi, 3 min 1 dikurangi dengan 1 berdasarkan definisi turunan. Selanjutnya di sini min 3/5, pangkatnya ini kita turunkan menjadi perkalian sehingga menjadi dikalikan 5/3, X pangkat, di sini pangkatnya dikurangi 1, 5/3 dikurangi 1. Selanjutnya kita hitung min 1/3 dikalikan 3, berarti menjadi 3-nya hilang ya, berarti menjadi min X pangkat 2, 3 dikurangi 1 berarti 2. Selanjutnya di sini 3 dengan 3 coret, 5 dengan 5 bisa kita coret sehingga menjadi min X pangkat, di sini 1 kita samakan penyebutnya ke dalam 3, berarti kita kalikan 3/3 menjadi 3/3, berarti di sini X pangkat 5/3 min 3/3. Selanjutnya di sini 5/3 dikurangi 3/3 hasilnya adalah 2/3. Di sini bentuknya sudah paling sederhana, berarti jawaban dari perhitungan ini adalah sama dengan min X kuadrat min X pangkat 2/3. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita ralat ya, karena di bukunya itu pertanyaannya itu sama dengan soal nomor 1. Jadi kita ralat ke dalam bentuk seperti ini. Soalnya kita ganti seperti ini. Nomor 2, tentukan D buka kurung integral 1 X kuadrat buka kurung 3T min 1 tutup kurung DT tutup kurung per DX ya. Kita ralat dengan ini soal untuk nomor 2. Yang pertama sama pengerjaannya dengan soal nomor 1, kita kerjakan dulu yang integral ya. Di sini ada dua perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan turunan, yang kedua adalah perhitungan integral. Kita kerjakan dulu yang integral ya. Itu kita tulis integral 1x kuadrat buka kurung 3t min 1 tutup kurung dt sama dengan ini kita integralkan, berarti 3 per kita ke t nya dulu, di sini t pangkat 1 ya, tidak ditulis pangkatnya, berarti t pangkat 1 kita tambahkan dengan 1 berdasarkan definisi integral ya. Kemudian kita balik lagi ke per 3-nya ini, 3 pernya ini. Di sini kita bagi dengan 1 plus 1 berdasarkan pangkat dari t-nya ini ya. Dikurangi di sini 1t ya, 1 diintegralkan menjadi 1t. Kemudian kita tulis intervalnya, itu adalah batasnya, batas atasnya adalah x kuadrat, sedangkan batas bawahnya itu adalah 1. Kita hitung dulu, berarti 1 ditambah 1 di sini 2, kemudian begitu juga dengan pangkat t-nya, 1 ditambah 1 itu 2. Kemudian di sini 1 dikalikan t berarti t. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita substitusikan batasnya. Batas atasnya x kuadrat, berarti di sini t kuadrat, t-nya ini kita ganti dengan x kuadrat, sehingga kita tulis buka kurung x kuadrat tutup kurung kuadrat. Kemudian di sini juga sama, t-nya kita ganti dengan x kuadrat. Jadi kita tuliskan x kuadrat. Kemudian setelah itu dikurangi batas bawahnya 1. Kita ganti t-nya dengan 1. Berarti di sini kita tulis 1 kuadrat. Kemudian t-nya yang ini juga sama, kita ganti 1, berarti kita tulis 1 dikurangi 1. Kita hitung x kuadrat dikuadratkan lagi, berarti berdasarkan sifat eksponensial pangkatnya tinggal kita kalikan, berarti 2 kali 2 ini 4. Kemudian di sini 1 kuadrat itu 1 dikalikan 3/2 berarti 3/2 dikurangi 1. Kita hitung di sini negatif dikalikan 3/2 berarti negatif 3/2, negatif dikalikan negatif 1 berarti negatif ketemu negatif plus, berarti plus 1. Kita hitung di sini atau kita langsung turunkan. Kita tulis di sini D buka kurung integral 1x kuadrat buka kurung 3t min 1 tutup kurung dt tutup kurung per dx. Itu sama dengan D buka kurung integralnya ini kita ganti dengan hasil perhitungan yang ini ya. Buka kurung 3/2 x pangkat 4 min x kuadrat min 3/2 plus 1 tutup kurung per dx. Kenapa di sini min 3/2 ditambah 1 tidak saya hitung?
karena masih ada perhitungan lanjutan, yaitu kita turunkan hasilnya nanti 0. Jadi ini tidak berpengaruh, konstanta ini tidak berpengaruh, makanya di sini tidak saya hitung karena nanti kalau diturunkan hasilnya 0. Kembali ke sini, kemudian di sini kita turunkan 3/2 X pangkat 4 kita turunkan, berarti akan menjadi 3/2, 4-nya ini kita turunkan menjadi perkalian, berarti dikalikan 4 X, sedangkan pangkat X-nya ini kita kurangi dengan 1, berarti 4 dikurangi 1. Kemudian min, di sini pangkat 2 ini, 2-nya ini kita turunkan menjadi perkalian, sehingga menjadi 2 dikalikan X, sedangkan pangkatnya kita kurangi 1, berarti 2 dikurangi 1. Nah, kemudian di sini min 3/2 kita turunkan terhadap X itu 0, kemudian plus 1 kita turunkan terhadap X itu 0. Makanya di sini tidak saya hitung, karena kalau diturunkan itu hasilnya adalah sama dengan 0. Berarti yang ini sebenarnya tidak berpengaruh ya, dihitung atau tidak dihitung itu tidak berpengaruh karena hasilnya nanti kalau diturunkan sama dengan 0. Kita lanjut. Di sini 3/2 dikalikan 4 berarti 6, kemudian 4 dikurangi 1 ini menjadi 3. Kemudian di sini 2 dikurangi 1 ini menjadi 1 atau tidak usah kita tulis, berarti X pangkat 1. Ya, jadi perhitungan dari hasil dari perhitungan ini adalah sama dengan 6x pangkat 3 min 2x. Ini adalah jawabannya. Kemudian soal nomor 3. Tentukan integral min pi/2 3 sin pangkat 3 x dx. Nah, di sini kita lihat di sini integral trigonometri ya, sin pangkat 3 X. Di sini bisa kita integralkan jika bentuknya kita ubah menjadi sin cos. Ya, nanti tujuannya adalah saling menghilangkan. Ya. Nah, di sini berarti untuk menjadikan sin pangkat 3 ini berbentuk sin cos, berarti kita pecah sin pangkat 3 ini menjadi sin X dikalikan sin kuadrat X. Ya, jadi pangkat 3-nya sinnya ini kita keluarkan ya, sehingga menjadi sin X dikalikan sin kuadrat X. Selanjutnya berdasarkan sifat trigonometri, sin kuadrat X ini bisa kita tuliskan sebagai 1 min cos kuadrat X ya. Berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat X ini bisa kita nilainya sama dengan buka kurung 1 min cos kuadrat X. Di sini bentuknya sudah ada sin, sudah ada cosnya. Nah, selanjutnya tinggal kita misalkan U itu sama dengan cos X. Ya, yang kita misalkan adalah yang memiliki pangkat. Ya, yang pangkatnya di sini cos kuadrat X, bukan yang sin, tapi yang memiliki pangkat berarti yang cos. Jadi kita misalkan U itu sama dengan cos X. Yang dimisalkan cuma cosnya saja, pangkatnya tidak usah. Jadi di sini kita misalkan U sama dengan cos X, sehingga DU sama dengan D cos X. Sehingga di sini cos diturunkan terhadap X akan menjadi min sin X dx. Selanjutnya di sini min sin X dikalikan dx, bentuknya perkalian, kita pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga di sini kita peroleh DU per min sin X sama dengan dx. Ya, sekali lagi di sini min sin X dikalikan. Jadi bentuknya perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga di sini tinggal kita ganti. Di sini tadi cos X itu kita misalkan dengan U, berarti kita tulis di sini U kuadrat. Sedangkan dx kita ganti dengan yang ini, DU per min sin X. Nah, di sini bisa kita lihat, tinggal kita coret sin dengan sin. Ya, kemudian 3 dikalikan min di sini, berarti kita tulis minnya di sini. Ya, jangan lupa di sini ada negatifnya. Berarti negatifnya tinggal kita kalikan 3, berarti menjadi negatif 3. Sin kita coret dengan sin. Selanjutnya adalah kita kalikan min 3 ke dalam bentuk ini. Biar nanti pada hasil akhir tidak perlu kita kalikan dengan min 3 lagi. Ya, jadi biar lebih simpel nanti di hasil akhirnya. Berarti di sini min 3 dikalikan 1 berarti min 3. Min 3 dikalikan min U kuadrat berarti min ketemu min plus, berarti plus 3 U kuadrat. Ya.
Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan terhadap U. Berarti di sini min 3 integralkan terhadap U menjadi min 3U. Ditambah di sini 3 per. Kita ke U-nya dulu, U pangkat 2. Berarti 2-nya ditambah 1. Ya, berarti 2 ditambah 1. Selanjutnya adalah 3 per-nya ini kita isi dengan 2 ditambah 1. Sama dengan pangkat U-nya ini. Ya. 2 plus 1 ini diperoleh dari sama dengan pangkat U-nya ini. Setelah itu batas atasnya pi per 2, batas bawahnya min pi per 2. Kita hitung dulu di sini 2 ditambah 1, 3, 2 ditambah 1, 3. Kita sederhanakan. Di sini 3 per 3, 1 ya. Sehingga yang di sini tersisa U pangkat 3. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan U itu sama dengan cos X. Berarti di sini min 3, U-nya kita ganti dengan cos X. Tadi di sini 3 per 3 bisa kita coret sehingga yang tersisa cos pangkat 3X. Ya, dengan batas pi per 2 min pi per 2. Atasnya pi per 2, bawahnya min pi per 2. Bentuknya sudah sederhana, tinggal kita substitusikan batasnya. Di sini cos X, X-nya kita ganti dengan batas atasnya pi per 2. Begitu juga dengan X yang ini kita ganti dengan batas atasnya pi per 2. Kemudian dikurangi X yang ini kita ganti dengan batas bawahnya min pi per 2. Kemudian ini juga sama, X-nya kita ganti dengan batas bawahnya min pi per 2. Selanjutnya di sini kita hitung, tadi di sini ada minnya kan, karena cos adalah fungsi genap, maka tanda negatif pada derajatnya ya ini bisa kita pada sudutnya, maaf ya. Jadi tanda negatif pada sudutnya ini bisa kita hilangkan karena cos merupakan fungsi genap ya. Jadi di sini tanda negatifnya bisa saya hilangkan. Di sini juga sama, tanda negatifnya bisa saya hilangkan. Selanjutnya tinggal kita hitung. Di sini cos pi per 2 atau cos 90 itu 0, cos 90 itu 0, di sini juga cos 90 juga 0, di sini cos 90 juga 0. Berarti di sini min 3 kali 0, 0 ditambah 0 pangkat 3 berarti 0 juga. Berarti di sini 0, begitu juga di sini nilainya min 3 kali 0, 0 ditambah 0 pangkat 3 berarti juga 0. Berarti hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0. Kemudian soal nomor 4. Tentukan integral 3, 6 xy dx dengan x sama dengan 6 cos theta dan y sama dengan 2 sin theta. Pembahasannya kita tulis dulu integral 36 x y dx. Berarti di sini x-nya itu kita gantikan dengan x-nya ini ya kita gantikan dengan 6 cos theta ya. Sedangkan y-nya yang ini kita ganti dengan 2 sin theta. Ya, sedangkan dx-nya itu diperoleh dari menurunkan yang ini, x sama dengan 6 cos theta. Itu x-nya sama dengan 6 cos theta kita turunkan untuk mendapatkan nilai dx. Berarti di sini dx sama dengan d buka kurung 6 cos theta tutup kurung. Kemudian 6 cos theta kita turunkan terhadap theta akan menjadi min 6 sin theta d theta dikalikan d theta. Ya. Nah, di sini 6 sin theta di bentuknya perkalian ya terhadap d theta. Sehingga kita pindah ruas ke sebelah kiri, perkalian pindah ruas ke sebelah kiri akan menjadi pembagian. Ya. Oh tidak perlu ya karena di sini yang dicari adalah dx-nya. Berarti cukup di sini dx sama dengan min 6 sin theta dikalikan d theta. Nanti ini kita substitusikan terhadap dx-nya. Kemudian selanjutnya di sini kita cari batas integralnya. Nah, di sini kita peroleh di sini integralnya terhadap dx. Ya, berarti perhitungannya berdasarkan nilai x-nya. Berarti di sini kita punya x sama dengan 6 cos theta. Kita tulis x sama dengan 6 cos theta itu sama dengan 6. Ya. Nah, kalau 6 ini diperoleh dari mana? Dari batas atasnya. Saya hitung dulu batas atasnya.
Nah, di sini 6 cos theta sama dengan 6 itu terjadi ketika tetanya itu 0. Cos theta itu 0, berarti cos 0 itu adalah 1. 6 dikalikan 1 berarti 6. Jadi di sini nilai tetanya itu sama dengan 0. Berarti 6 ini nanti kita ganti dengan 0. Ya, karena di sini x-nya kita ganti dengan fungsi trigonometri, berarti batasnya juga kita ganti dengan batas trigonometri. Kemudian selanjutnya kita hitung batas bawahnya. Di sini x sama dengan 6 cos theta sama dengan 3. Sekali lagi kita pakai yang x karena di sini diturunkannya terhadap x. Nah, di sini 6 cos theta sama dengan 3 itu diperoleh kalau cos theta-nya itu nilainya setengah. Ya, berarti 6 dikalikan setengah itu sama dengan 3. Nah, cos theta itu setengah itu berarti tetanya adalah pi per 3 atau 60. Ya, berarti cos 60 itu setengah. Berarti di sini tetanya itu sama dengan pi per 3. Sehingga tinggal kita ganti. Di sini batas atasnya itu 0, batas bawahnya adalah pi per 3. Kemudian x-nya ini 6 cos theta, ya, kemudian y-nya di sini 2 sin theta. Kemudian dx-nya itu ini min 6 sin theta d theta. Ya. Tinggal kita sederhanakan. Di sini 6 dikalikan 2 dikalikan min 6 hasilnya adalah min 72. Kemudian sin dikalikan sin menjadi sin kuadrat, ya, d tetanya. Nah, di sini bentuknya sudah berbentuk cos theta sin kuadrat theta. Berarti untuk menyelesaikan ini tinggal kita misalkan. Ya, di sini sebelumnya bisa kita lihat batasnya adalah yang atas 0, yang bawah pi per 3. Kalian bisa menghitung seperti ini atau kita balik. Ya, yang pi per 3 batas atas, yang 0 batas bawah. Tetapi di sini kita beri tanda negatif. Ya. Hati-hati. Nah, jadi hasilnya nanti sama. Jadi yang saya hitung di sini adalah batas integralnya tetap seperti ini. Nah, nanti semisal guru kalian ini membalik, yang pi per 3 kan memang lebih besar daripada 0, dibalik ke atas, berarti batas atasnya pi per 3, batas bawahnya itu 0, berarti di sini harus diberi tanda min. Sehingga di sini min ketemu min 72 nanti nilainya plus. Jadi kalau misalkan batas integralnya dibalik, berarti nanti hitungannya menjadi integral, ya, pi per 3 batas bawah 0 batas bawah, pi per 3 batas atas. Di sini menjadi 72 cos theta sin kuadrat theta d theta. Jadi tanda negatifnya ini hilang kalau batas integralnya dibalik. Jadi seperti itu. Tapi di sini saya kerjakan berdasarkan hasil yang ini, karena nanti hasilnya pasti sama. Ya, dibalik tidak dibalik itu hasilnya pasti sama, asalkan perhitungannya itu betul. Kembali lagi ke sini, jadi kita mendapatkan di sini cos theta dan sin theta. Ya, berarti bisa kita integralkan. Yang kita misalkan adalah yang berpangkat lebih besar. Jadi kita integralkan yang sin kuadrat theta. Yang kita misalkan maksudnya. Jadi di sini kita misalkan U sama dengan sin theta. Cukup sin tetanya saja, pangkatnya tidak perlu. Ya, jadi kita misalkan U sama dengan sin theta. Sehingga DU sama dengan D buka kurung sin theta tutup kurung. Ya. D sin theta ini artinya kita turunkan terhadap theta. Sin theta kita turunkan terhadap theta menjadi cos theta d theta. Nah, di sini cos theta dikalikan d theta. Bentuknya perkalian, cos theta kita pindah ruas sehingga akan menjadi pembagian. Berarti DU per cos theta sama dengan d theta. Sehingga di sini tinggal kita ganti sin tetanya tadi dimisalkan U, berarti kita ganti dengan U kuadrat. Sedangkan d tetanya kita ganti dengan DU per cos theta. Nah, di sini cos dengan cos bisa kita coret. Sehingga yang tersisa adalah min 72 U kuadrat DU. Ya. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan. Di sini min 72 per, kita ke U-nya dulu,
U pangkat 2. Di sini pangkatnya kita tambah dengan 1. Ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke min 72 per pernya ini kita isi sama dengan pangkat U-nya, yaitu 2 plus 1. Ya. Jadi di sini 2 plus 1 diperoleh dari pangkat U-nya ini, 2 plus 1. Kemudian batas atasnya 0, batas bawahnya pi per 3. Kita hitung dulu. Di sini 2 ditambah 1, 3. 2 ditambah 1, 3. Selanjutnya min 72 dibagi 3 berarti min 24. Ya, bentuknya sudah sederhana seperti ini, berarti tinggal kita integralkan. Ya. Kita substitusikan dulu ya. U-nya ini tadi sin theta, berarti kita punya U pangkat 3 berarti sin pangkat 3 theta. Ya. Kenapa kita substitusikan dulu? Karena di sini intervalnya berbentuk radian sudut, berbentuk sudut ya. Berarti harus kita ganti dulu ke dalam bentuk trigonometrinya, yaitu bentuk sinnya. Nah, kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, baru kita substitusikan atau kita masukkan batasnya. Batas atasnya itu 0. Berarti di sini kita tulis sin pangkat 3 0. Kemudian batas bawahnya ini dikurangi, batas bawahnya pi per 3. Berarti sin tetanya ini kita ganti dengan pi per 3. Berarti sin pangkat 3 pi per 3 yang ini. Kita hitung. Di sini sin pangkat 3 dari 0 itu 0, berarti min 24 dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian sin pi per 3 berarti sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Pangkat 3 di sini berarti buka kurung setengah akar 3 tutup kurung pangkat 3. Selanjutnya min ketemu min tadi plus, kemudian 24 dikalikan buka kurung 1 per 3 akar 3 tutup kurung pangkat 3. Di sini kita pangkatkan dulu. 2 kita pangkatkan 3 menjadi 8, kemudian 3 kita pangkatkan 3 menjadi 27. Selanjutnya di sini 24 dikalikan 1 per 8 hasilnya adalah 3. Kemudian 27 bisa kita pecah menjadi 9 kali 3. 9 akar dari 9 itu 3, sehingga yang tersisa di dalam akar adalah cuma 3. 3 dikalikan 3, 9. Berarti jawabannya adalah 9 akar 3. Demikian pembahasan latihan soal 4.4 nomor 1 sampai dengan 4 halaman 160. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.